Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Eka Putri, salah satu mahasiswi Magister Kimia Universitas Yahkuala. Yang saya hormati, dosen pengampu pada mata kuliah ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Renat Rinaldi Idris, SSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi mengenai fase diam atau stationary phase pada kromatografi. Outline pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, pendahuluan, berisi pengertian kromatografi, prinsip umum kromatografi, komponen utama kromatografi, tujuan kromatografi, dan klasifikasi kromatografi. Pada kesempatan ini, membahas GC, LC, dan SFC. Kemudian bagian kedua yaitu pembahasan yang berisi pengertian fase diam, syarat-syarat fase diam pada GC, LC, dan SFC. Kemudian yang ketiga, daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Metode pemisahan merupakan aspek penting dalam bidang analis, karena kebanyakan sampel itu dalam bentuk campuran. Jadi, ketika kita menginginkan senyawa murni dari sampel tersebut, maka kita lakukan pemisahan. Salah satu pemisahan dapat kita lakukan dengan cara kromatografi. Kromatografi adalah metode analisis pemisahan secara fisika, di mana komponen yang akan dipisahkan didistribusikan di antara dua fase, yaitu fase diam atau stationary phase dan fase gerak atau mobile phase. Prinsip dari kromatografi adalah pemisahan dengan adanya distribusi diferensial komponen-komponen sampel di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak, berdasarkan perbedaan sifat fisik komponen yang akan dipisahkan. Jadi dalam kromatografi itu terjadi pemisahan karena perbedaan perambatan komponen dalam suatu medium. Dasar pemisahannya itu terletak dalam laju perpindahan yang berbeda untuk analit yang berbeda. Gerakan fase gerak mengakibatkan terjadinya migrasi diferensial komponen-komponen dalam sampel. Analit yang dipisahkan bermigrasi di sepanjang media seperti kolom, kertas, ataupun lapisan tipis. Komponen yang mempunyai rasio distribusi lebih besar daripada fase diam, maka memerlukan waktu yang lebih lama untuk melewati sistem tersebut. Pemisahan pada kromatografi dapat terjadi jika memenuhi syarat. Yang pertama, ada fase diam dan fase gerak. Fase diam tidak boleh bereaksi dengan fase gerak. Kemudian, komponen fase sampel harus larut dalam fase gerak dan berinteraksi dengan fase diam. Fase gerak harus bisa mengalir melewati fase diam, sedangkan fase diam harus terikat kuat pada posisinya. Memiliki sifat mudah menguap pada suhu yang berbeda, serta mempunyai kelarutan yang berbeda terhadap suatu pelarut. Komponen utama pada kromatografi ini menggunakan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam atau stationary phase adalah fase yang dilalui oleh fase gerak untuk memisahkan komponen-komponen yang ada di campuran sampel. Fase gerak dapat berupa padatan atau cairan. Fase diam dapat berupa padatan atau cairan. Kemudian yang kedua ada fase gerak atau mobile phase. Adalah zat yang bisa digunakan untuk memisahkan komponen-komponen yang ada di campuran sampel. Fase gerak dapat berupa gas atau cairan. Tujuan dari kromatografi ada dua, tujuan analitik dan tujuan preparatif. Tujuan analitik yaitu menentukan komposisi kimia dari sampel secara kualitatif untuk mengetahui identitas analit dan secara kuantitatif untuk menentukan kadar analit. Kemudian tujuan preparatif yaitu untuk memurnikan, memisahkan, dan mengisolasi senyawa dalam campuran dengan tujuan mendapatkan komponen murni. Klasifikasi kromatografi dapat kita lihat pada gambar 1, di mana kromatografi secara garis besar diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu ada kromatografi gas dapat berupa kromatografi gas liquid dan kromatografi gas solid. Kemudian ada kromatografi liquid dapat berupa kromatografi ion exchange, kromatografi exclusion, kromatografi partition, kromatografi liquid solid adsorption, paper kromatografi, dan kromatografi thin layer. Kemudian yang ketiga ada kromatografi fluida superkritis. Yang kedua yaitu pembahasan. Fase diam atau stationary phase adalah fase yang dilalui oleh fase gerak untuk memisahkan komponen-komponen yang ada di campuran sampel. Dapat berupa padatan ataupun cairan. Fase diam ini merupakan salah satu komponen penting dalam kromatografi.
Hal ini dikarenakan adanya interaksi dengan fase diam dapat terjadi perbedaan waktu retensi dan terpisahnya komponen senyawa analit termasuk asam amino. Fase diam itu dapat berupa bahan padat atau berpori dalam bentuk molekul kecil atau cairan yang umumnya dilapiskan pada padatan pendukung. Fase diam yang akan dipilih itu tergantung dari sifat komponen yang akan dipisahkan dan jenis kromatografi yang akan kita gunakan untuk proses pemisahan. Yang pertama yaitu ada kromatografi gas atau GC. Kromatografi gas adalah metode pemisahan untuk berbagai senyawa kimia dan menentukan secara kuantitatif komponen-komponennya berdasarkan interaksi fase gerak dan fase diam. Kromatografi gas ini sering digunakan di bidang kimia, lingkungan, biologi, maupun obat-obatan. Kromatografi ini penting untuk mendeteksi dan menentukan pengotor organik pada larutan. Fase gerak dapat berupa gas pembawa seperti helium, nitrogen, dan hidrogen, sedangkan fase diam dapat berupa padatan atau cairan. Nah, pada gambar 2, ini merupakan skema dari kromatografi gas, di mana di sini ada gas pembawa yang kita sebut dengan fase gerak berfungsi membawa solut ke dalam kolom. Gas pembawa ini ditempatkan pada silinder bertekanan tinggi dan biasanya berupa gas hidrogen, argon, maupun nitrogen. Kemudian ada flow regulator, ini berfungsi untuk mengatur jumlah keluaran gas pembawa. Sampel injektor ini berfungsi untuk memasukkan dan menguapkan sampel serta mengantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Kemudian ada kolom. Nah, kolom ini merupakan komponen penting. Hal ini dikarenakan pada kolom ini terjadi proses pemisahan. Di dalam kolom ini juga terdapat fase diam, dan juga ini dikontrol oleh tekanan. Di dalam kolom, ini suhu dapat kita kendalikan pada kolom oven, yang membuat material sampel menguap dan terbawa oleh fase gerak. Kolom pada kromatografi gas ini dapat berupa kolom kapiler dan kolom tertutup. Kemudian ada detektor yang berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dan yang telah dipisahkan. Nah, pada detektor ini, dia bekerja secara terus-menerus, cepat, dan akurat. Kemudian ada recorder, ini berfungsi untuk mengubah sinyal dari detektor menjadi bentuk kromatogram. Jadi, hasil dari GC itu dalam bentuk kromatogram. Nah, prinsip dari kromatografi gas adalah pemisahan berdasarkan perbedaan distribusi pergerakan yang terjadi di antara fase gerak dan fase diam untuk pemisahan senyawa yang berada pada larutan. Nah, kromatografi gas ini merupakan teknik yang cepat, sederhana, dan bisa menganalisis campuran yang sangat kompleks. Metode ini sangat baik untuk analisis senyawa organik yang mudah menguap seperti hidrokarbon dan ester. Senyawa gas yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom partisi yang merupakan fase diam. Nah, fase diam itu sendiri digunakan 2-30% dan berupa senyawa polimer dengan polaritas yang berbeda-beda. Komponen sampel harus dipertahankan oleh fase diam. Gas pembawa inert tidak berperan dalam selektivitas terlarut. Selektivitas ini dapat bervariasi dengan mengubah polaritas fase diam atau dengan mengubah suhu kolom. Jadi semakin banyak fase diam yang kita gunakan, maka semakin baik pemisahan dan semakin lama waktu retensi. Semakin lama waktu retensi dan lebih selektif, maka akan menghasilkan resolusi yang semakin baik. Pemisahan fase diam berdasarkan polaritas sampel dan titik didih sampel. Suhu maksimum analisis yaitu 30 derajat Celcius di bawah suhu maksimum pada fase diam yang kita gunakan. Syarat-syarat untuk fase diam yaitu yang pertama, komponen-komponen sampel harus mempunyai koefisien partisi yang berbeda-beda. Kemudian, sampel harus mempunyai kelarutan yang cukup dan tidak boleh meleleh pada suhu analisis, serta stabil dalam pemanasan. Pemilihan fase diam itu didasarkan atas polaritas sampel, titik leleh atau titik didih sampel, dan suhu maksimum fase diam. Fase diam pada kromatografi gas terbagi menjadi dua, yaitu kromatografi gas cair atau KGC. Di sini menggunakan fase diam berupa cairan dengan mekanisme penyerapan secara partisi. Kemudian yang kedua ada kromatografi gas padat atau KGP. Pada kromatografi ini menggunakan fase diam berupa padatan dengan mekanisme penyerapan secara adsorpsi permukaan. Nah, pemisahan komponen sampel dengan cara KGC, yaitu kromatografi gas cair, terjadi secara dua tahap. Yang pertama, perbedaan titik didih antar komponen, dan yang kedua, pemisahan dilakukan oleh kolom. Kolom GC itu sendiri terbagi menjadi 3 kategori, yaitu ada kolom kemas,
di mana tipe ini terbuat dari gelas atau logam yang tahan karat. Panjang kolom 1-5 meter, berdiameter 1-4 mm. Nah, jika fase diamnya yang kita gunakan itu cairan, maka ditahan pada permukaan. Kemudian yang kedua, ada kolom kapiler. Kolom ini merupakan tipe yang memiliki banyak kelebihan. Di antaranya fleksibel, secara mekanis lebih tahan lama, dan paling dominan, kemudian memberikan efisiensi yang lebih tinggi. Fase diamnya itu dapat berupa polar, non-polar, maupun semipolar. Kemudian yang ketiga, ada kolom preparatif, di mana tipe ini digunakan untuk menyiapkan sampel yang murni dari adanya senyawa tertentu dalam matriks yang kompleks. Jadi, fase diam pada kromatografi gas ini merupakan cairan atau padatan yang didekatkan pada padatan pendukung yang berada dalam tabung atau kaca yang kita sebut dengan kolom. Nah, tabel 1 ini merupakan jenis-jenis fase diam. Nah, dapat kita lihat di sini fase diam dengan berbagai suhu maksimum dan polaritas serta pelarut yang berbeda-beda. Misalnya kita menggunakan fase diam metil silikon, berarti suhu maksimumnya 350 derajat Celcius, polaritasnya non-polar dengan menggunakan pelarut CaCl3 atau CaCl2 hangat. Nah, secara detail dapat kita lihat pada slide. Yang kedua yaitu ada kromatografi cair atau LC. Kromatografi cair adalah teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen yang berada pada larutan. Nah, molekul yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom yang merupakan fase diam. Interaksi berbeda karena terdapat suatu perbedaan daya serap, pertukaran ion, partisi, serta ukuran. Nah, pada gambar 3 merupakan skema dari kromatografi cair. Di sini ada wadah fase gerak harus bersih dan lembab atau inert. Dan wadah ini biasanya menampung fase gerak antara 1-2 liter pelarut. Fase gerak ini berupa zat cair yang berfungsi sebagai pembawa senyawa campuran menuju detektor dan juga dapat berinteraksi dengan solut-solut. Pompa di sini berfungsi untuk mengalirkan fase gerak dari wadah melewati kolom dengan tekanan yang tinggi. Kemudian ada tempat injeksi berfungsi untuk memasukkan sampel, kemudian ada kolom yang berfungsi sebagai fase diam, yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya. Jadi ini merupakan komponen yang penting. Selanjutnya ada detektor, ini berfungsi untuk mendeteksi jumlah analit dengan detektor yang sensitif, stabil, dan pengoperasiannya itu baik. Kemudian ada integrator, di sini berfungsi untuk mengubah tanda-tanda listrik dari detektor menjadi kromatogram, sekaligus juga menghitung luas kromatogram yang dibentuk secara elektronik. Kemudian ada recorder, berfungsi untuk hasil pemisahan kromatografi dalam bentuk kromatogram. Kemudian, prinsip dari kromatografi cair itu adalah pemisahan komponen berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Fase gerak pada kromatografi cair dapat berupa cairan ataupun gas, sedangkan fase diam itu berupa padatan atau cairan. Fase diam yang paling sering digunakan yaitu silika gel. Berikut merupakan jenis-jenis kromatografi cair, yaitu ada ion exchange kromatografi, size exclusion kromatografi, partition kromatografi, liquid solid absorption, thin layer, dan paper kromatografi. Yang pertama yaitu ion exchange kromatografi, di mana fase diam ini berupa matriks yang kuat dan permukaannya memiliki muatan seperti resin pertukaran ion. Jadi resin itu sebagai padatan fase diam untuk mengikat anion ataupun kation. Larutan ion itu bermuatan pada fase gerak akan berikatan dengan resin yang memiliki muatan berlawanan melalui gaya elektrostatiknya. Kemudian yang kedua yaitu ada size exclusion kromatografi, di mana di sini fase diamnya dapat berupa agarosa, biogel, dan spandek. Kemudian liquid solid absorption itu berupa solid di mana analit diabsorpsi seperti silika gel atau alumina yang memiliki luas permukaan relatif besar. Kemudian ada partition kromatografi, ini dapat berupa cairan yang diisi pada jaringan padat atau cairan yang melapisi partikel penyangga. Kemudian ada thin layer, dapat berupa gel atau silika, serta paper kromatografi dapat berupa lapisan selulosa pada kertas saring yang mengandung uap air. Fase diam berupa lapisan tipis atau cairan yang terserap pada larutan inert berpori yang berfungsi sebagai fase pendukung. Nah, kemudian di sini ada jenis kolom berdasarkan fase. Yang pertama ada kolom fase normal dan yang kedua kolom fase terbalik.
Kolom fase normal ini memiliki fase diam yang bersifat polar, seperti silika gel, dan fase geraknya bersifat non-polar, di mana di sini mempunyai kemampuan elusi yang meningkat dengan kenaikan polaritas pelarut. Kemudian yang kedua, kolom fase terbalik. Ini menggunakan fase diam bersifat non-polar dan fase geraknya bersifat polar, di mana mempunyai kemampuan elusinya itu menurun dengan kenaikan polaritas pelarut. Nah, selanjutnya yaitu molekul-molekul sampel yang diinjeksikan menuju kolom analis tidak akan berkumpul pada suatu titik secara serempak dalam waktu yang sama. Oleh karena itu, tiap-tiap molekul analit juga akan mengalami hambatan fase diam di dalam kolom dengan waktu yang berbeda. Nah, tabel 2 ini merupakan jenis-jenis kromatografi berdasarkan fase. Dapat kita lihat secara detail pada slide. Nah, misalnya kita menggunakan fase geraknya itu gas, kemudian fase diamnya itu cair, berarti mekanisme pemisahannya secara partisi, dan teknik pemisahannya secara kolom. Dan namanya kromatografi cair gas. Kemudian, ataupun kita menggunakan fase geraknya cair, kemudian fase diamnya itu padat, menggunakan mekanisme pemisahan adsorpsi dan teknik pemisahannya kolom disebut kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, sampingnya ini merupakan tabel jenis-jenis kromatografi berdasarkan fase juga. Misalnya kita menggunakan fase geraknya itu cair, fase diamnya cair, dengan teknik kromatografinya ada kolom, lapis tipis, maupun kertas dengan prinsip secara partisi. Yang ketiga, yaitu ada kromatografi fluida superkritis atau SFC, di mana kromatografi fluida superkritis ini merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana cara kerjanya itu menggunakan fase gerak fluida superkritis. Fluida superkritis itu sendiri merupakan zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Terjadi apabila suatu zat itu berada di atas titik kritis. Nah, SFC ini merupakan perpaduan dari teknik kromatografi gas dan kromatografi cair kinerja tinggi. Gambar 4 ini merupakan skema dari kromatografi fluida superkritis, di mana nomor 1 ini ada silinder yang berfungsi sebagai penyimpanan fluida utama atau fase gerak. Biasanya yang digunakan yaitu ada CO2, karena CO2 itu merupakan pelarut organik yang paling baik. Kemudian yang nomor 2 ada pompa, berfungsi sebagai pemompa fase gerak dan pemilihan jenis pompa ini disesuaikan dengan kolom yang kita gunakan. Kemudian nomor 3 ada pressure control unit, ini berfungsi untuk mengukur yang dapat menentukan kecepatan aliran fase gerak yang akan mengalir ke komponen yang lain. Kemudian nomor 4 ini merupakan penyaringan yang akan menyaring fase gerak sebelum dilewatkan injeksi senyawa campuran. Kemudian nomor 5 yaitu ada manometer, ini berfungsi untuk mengukur perbedaan tekanan di dua titik. Kemudian nomor 6 ini berfungsi, tombol on atau off ini berfungsi untuk membuka atau menutup aliran fase gerak. Kemudian nomor 7 ada Falco injection, ini sebagai tempat memasukkan sampel. Kemudian nomor 8 ini merupakan komponen yang penting karena di sini terjadi pemisahan komponen atau cuplikan. Nah, di sini juga pada kolom ini juga terdapat fase diam. Kemudian fase diam yang kita gunakan itu biasanya ada kolom kapiler ataupun kolom kemas. Kemudian yang nomor 9 ini ada restriktor, ini berfungsi sebagai klep pengontrol tekanan fluida. Kemudian nomor 10 ada detektor yang berfungsi untuk mendeteksi komponen campuran yang telah kita pisahkan. Kemudian nomor 11 kita menggunakan PC ini untuk perekam hasil analisis. Kemudian ada plotter nomor 12 ini sebagai alat mencetak hasil analisis dalam bentuk kromatogram. Prinsip dari kromatografi fluida superkritis adalah pemisahan berdasarkan perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase, dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Nah, fase diam itu berada di dalam kolom. Oleh karena itu, jenis kolom terbagi menjadi dua, ada kolom terkemas dan kolom kapiler. Kolom terkemas ini terdiri atas fase cair yang tersebar pada permukaan penyangga dalam ruang yang relatif besar, diameternya 1-3 meter, dengan fase diamnya itu di packing dalam satu tabung atau yang kita sebut dengan kolom tadi. Kemudian yang kedua yaitu ada kolom kapiler, ini berdiameter 0,1 sampai 0,5 mm dengan panjang 10 sampai 100 meter. Nah, kolom yang sering digunakan pada SFC ini merupakan kolom HPLC seperti silika yang dimodifikasi secara kimiawi, ataupun silika yang tidak dimodifikasi, atau polimer-polimer stiren dan divinyl benzen. Nah, bagian ketiga yaitu ada daftar pustaka. Nah, ini merupakan sumber referensi dari pembuatan PPT yang saya presentasikan tadi. Sekian
presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.